Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Zulfa Sofi dari mahasiswa jurusan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 1761090. Di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi terkait dengan ruang metrik, kemudian himpunan buka, himpunan tutup dan tutupan, serta ruang metrik lengkap dan tidak lengkap. Ya, yang mana penjelasan ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah analisis fungsional. Nah, di sini subbab yang akan saya coba jelaskan adalah yang pertama definisi ruang metrik, yang kedua adalah himpunan buka, tutup, dan tutupan, dan yang ketiga adalah ruang metrik lengkap dan tak lengkap. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang ruang metrik. Di sini misal X adalah himpunan tidak kosong, suatu fungsi bernilai real D yang didefinisikan pada X kali X, yaitu pasangan berurutan dalam X. Disebut metrik atau fungsi jarak pada X bila dan hanya bila fungsi tersebut memenuhi aksioma-aksioma berikut, yaitu untuk setiap X, Y, Z anggota dari X sendiri. Yang pertama, DXY merupakan anggota dari bilangan real. Kemudian DXY-nya itu kurang dari tak hingga dan DXY-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, DXY sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Yang ketiga, DXY sama dengan DYX atau berlaku sifat komutatifnya. Yang keempat, DXY kurang dari sama dengan DXZ ditambah DZY. Ya, yang mana ini merupakan sifat dari ketaksamaan segitiga. Bilangan real DXY disebut jarak dari X ke Y. Jadi D itu merupakan suatu fungsi metrik dengan jaraknya itu dari X ke Y sendiri. Himpunan X yang dilengkapi dengan suatu metrik D dituliskan dengan XD. Dengan X, D disebut ruang metrik atau metrik space-nya sendiri. Ya, selanjutnya ini contoh dari ruang metriknya sendiri. Diketahui bilangan suatu himpunan bilangan real dengan fungsi metrik D X, Y-nya itu sama dengan mutlak dari X1 min Y1 ditambah mutlak dari X2 min Y2. Untuk yang aksioma pertama, kita buktikan jelas bahwa fungsi metriknya itu anggota dari bilangan real. Kemudian fungsi metriknya juga kurang dari tak hingga, dan fungsi metriknya itu lebih dari sama dengan 0. Maka aksioma 1 terpenuhi. Untuk yang kedua, kita akan membuktikan bahwa DX fungsi metriknya sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan Y. Ya, di sini kita tuliskan DXY sama dengan fungsi metriknya sama dengan 0. Kemudian untuk kemudian kita tuliskan bersama fungsinya, yaitu mutlak dari X1 min Y1 ditambah mutlak dari X2 min Y2 sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak itu, maka kita tetap bisa dapatkan bahwa X1 min Y1 ditambah X2 min Y2 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, X kita jadikan 1, X dengan X-nya di ruas kiri dan Y-nya di ruas kanan, sehingga ditemukan X1 plus X2 sama dengan Y1 plus Y2. Ya, ini sama dengan ini bisa kita sebut sama dengan X sama dengan Y. Nah, begitu pula untuk kebalikannya. Yang pertama kita ketahui X1 plus X2 sama dengan Y1 plus Y2. Kemudian kita pindah ruas ke kiri semua, kita sama dengankan 0, sehingga didapatkan X1 min Y1 plus X2 min Y2 sama dengan 0. Kemudian kita mutlakkan X dengan X1, kita dapatkan X1 mutlak dari X1 min Y1 plus mutlak dari X2 min Y2 sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa DX fungsi metrik DXY atau fungsi metriknya sama dengan 0.
Nah, di sini aksioma kedua sudah terbukti. Yang ketiga, kita akan membuktikan aksioma DXY sama dengan DYX. Di sini kita tulis dulu sama fungsinya, yaitu DXY sama dengan mutlak dari X1 min Y1 plus X2 min mutlak dari X2 min Y2. Nah, ini berdasarkan sifat mutlak ini, apabila kita X dan Y-nya kita balik, maka hasilnya nanti sama karena berdasarkan nilai sifat mutlaknya. Jadi kita balik menjadi mutlak dari Y1 min X1 plus mutlak dari Y2 min X2 sama dengan DYX. Nah, untuk aksioma ketiga ini sudah terbukti. Kemudian untuk aksioma yang keempat atau aksioma yang terakhir ini, kita akan buktikan fungsi metriknya ini memiliki ketaksamaan segitiga, yaitu DXY sama dengan DXY kurang dari sama dengan DXZ ditambah DZY. Di sini kita tulis dulu fungsinya, yaitu mutlak X1 min Y1 plus mutlak X2 min Y2. Itu sama dengan X1 min Y1 plus X2 min Y2. Kemudian kita rubah dulu, kita satukan sukunya yang sama-sama X, yaitu sehingga menjadi X1 plus X2 min Y1 min Y2. Di sini kita gunakan ketaksamaan segitiga sehingga kita peroleh dari mutlak X1 min Z1 plus mutlak X2 min Z2 ditambah mutlak Z1 min Y1 plus mutlak Z2 min Y2. Di sini dapat kita buktikan, dapat diperoleh bahwa DXZ plus DZY di sini, sehingga untuk ketaksamaan segitiganya yaitu DXY kurang dari sama dengan DXZ plus DZY itu di sini terbukti. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupannya. Yang pertama akan saya jelaskan himpunan buka. Di sini definisinya adalah setiap titiknya termuat dalam suatu bola dan bola tersebut ada dalam himpunan itu. Kemudian untuk pembuktiannya, pertama kita diketahui bahwa Bx0, R, titik koma R itu sama dengan X anggota dari X dengan syarat fungsi metrik dx, x0-nya itu kurang dari R. Selanjutnya, untuk setiap Y0 anggota dari Bx0, R, kita pilih bola buka dengan pusat X0 dan jari-jari R1 sama dengan minimum dari D fungsi metrik dx0, Y0, R dikurangi fungsi metrik dari dx0, Y0. Di sini kita ketahui bahwa BY0, R1-nya adalah bola buka, sehingga kita peroleh bahwa Bx0, R adalah himpunan buka. Kemudian untuk contohnya di sini kita ketahui bahwa C sama dengan kurung biasa dari min tak hingga koma A itu merupakan himpunan terbuka. Selanjutnya himpunan tutup. Untuk definisinya adalah himpunan tutup ini komplement dari himpunan buka. Jadi ini lawan dari definisinya dari himpunan buka tadi. Jadi kan tadi himpunan buka itu semua titiknya termuat dalam himpunannya. Jadi kalau himpunan tutup ini semua elemennya titiknya tidak termuat dalam elemen tersebut. Untuk pembuktiannya kita ketahui bahwa B komplement dari X0, R itu sama dengan X kecil anggota dari X besar dengan fungsi metrik dx, x0 itu kurang dari sama dengan R. Selanjutnya untuk setiap titik Y1 anggota dari B komplement X0, R, kita pilih bola buka dengan pusat Y1 dan jari-jari R2 kurang dari infimum B anggota B X0, R dengan fungsi metrik DY1, B. Kemudian di sini kita ketahui bahwa BY1, R2 ini adalah bola buka, sehingga B komplement dari X0, R adalah himpunan tutupnya. Untuk contohnya di sini kita lihat bahwa C sama dengan kurung siku dari A sampai tak hingga
kurung tutup biasa. Ini merupakan himpunan tertutupnya. Selanjutnya untuk tutupan himpunan. Himpunan awal dan himpunan semua titik, ini definisinya adalah himpunan awal dan himpunan semua titik akumulasinya atau titik akumulasi adalah himpunan awal dan himpunan semua titik akumulasinya. Jadi di sini titik akumulasi itu sendiri adalah titik di mana setiap persekitarannya memuat setidaknya satu titik dari himpunan itu yang bukan dirinya. Kemudian untuk padat sendiri definisinya adalah M subset X dikatakan padat jika M komplement sama dengan X. Kemudian untuk terpisahkan ini X dikatakan terpisahkan jika himpunan bagian yang terhitung dan padat di X. Untuk contohnya sendiri, untuk tutupan dari himpunan Q dan pada Z adalah Q sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang metrik lengkap dan tidak lengkap. Yang pertama adalah definisi dari ruang metrik lengkap sendiri. Untuk suatu ruang metrik X, D dikatakan lengkap jika setiap barisan kausi di ruang metrik itu konvergen di ruang metrik itu. Jadi untuk syaratnya sendiri itu ruang metrik itu pertama Sn-nya itu harus bilangan barisan kausi. Kemudian Sn-nya itu konvergen ke X dan X-nya sendiri merupakan anggota dari X besar itu. Selanjutnya untuk pembuktian ruang metrik lengkapnya itu, yang pertama kita harus membuat elemen X-nya dulu yang akan dijadikan limit. Jadi elemen X-nya itu kita jadikan limit terlebih dahulu. Langkah yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa X pada ruang yang dibahas. Jadi kita akan menunjukkan X-nya itu yang di ruang yang dibahas itu X-nya bagaimana. Kemudian untuk yang ketiga, kita akan menunjukkan barisan itu konvergen ke X. Jadi barisan yang kita ketahui di atas itu akan kita tunjukkan bahwa itu merupakan barisan itu konvergen ke X. Selanjutnya, yaitu definisi ruang metrik tidak lengkap. Yaitu suatu ruang metrik X, D dikatakan tidak lengkap jika setiap barisan Cauchy di ruang metrik itu tidak konvergen di ruang metrik itu. Jadi dikatakan tidak lengkap apabila setiap barisan Cauchy-nya di metrik itu tidak konvergen atau tidak menuju ke ruang metrik itu sendiri. Dan untuk contoh ruang metrik tidak lengkapnya, yaitu buktikan bahwa suatu ruang metrik X, D dengan X kurung buka 0,1 kurung tutup dan fungsi metriknya yaitu DSY-nya itu sama dengan mutlak dari 1/A plus 1/B adalah ruang metrik tidak lengkap. Di sini jawabannya untuk solusinya adalah di sana ada X, A di X. Ada suatu himpunan X A di X. Kemudian kita akan memilih A-nya itu sama dengan 1/A. Barisan 1/A merupakan barisan Cauchy. Ya, ini jelas ya. Dan konvergen ke 0. Jadi barisan 1/A ini Cauchy dan menuju ke 0. Tapi 0 sendiri bukan merupakan anggota dari 0,1. Karena ini merupakan 0,1 ini di sini himpunan buka ya. Jadi himpunan buka ini tidak semuanya. Jadi di sini karena nolnya bukan anggota dari 0,1 sehingga terbukti bahwa X, D di atas adalah ruang metrik yang tidak lengkap. Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin saya juga mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi sedikit ada yang kurang paham. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.